Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, mempelajari tentang doktrin-doktrin kepercayaan dasar yang berdasarkan Alkitab. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah pengalaman keselamatan. Setelah seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, apa yang harus dia lakukan sesudah itu? Bagaimana pengalaman seseorang yang telah diselamatkan bersama dengan Tuhan? Bagaimana perjalanan menuju kepada kesempurnaan sesuai dengan ajaran Alkitab? Kita akan mencoba melihat dasar-dasar Alkitabiahnya dan kita akan menggali topik yang sangat menarik ini. Dan saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami. Saudara yang mengikuti program ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, bahkan juga pikiran saudara, pendapat Anda sehubungan dengan apa yang kita angkat dalam diskusi pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Arkilaus Baitanu, Magister Teologi. Telah menikah dengan Ibu Ellen Lomboan dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Arsel dan Axelo Baitanu. Hamba Tuhan ditamatkan dari Universitas Kelabat pada tahun 2012 dan menamatkan pendidikan Magister Teologi dari universitas yang sama pada tahun 2023. Dan saat ini dipercayakan sebagai Gembala Jemaat Kasih Abadi dan Jemaat Lembah Kelabat di daerah Misi, Minahasa Utara, dan Bitung. Dengan pengalaman dan latar belakang hamba Tuhan akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan menggali topik yang sangat penting ini. Mari kita sapa narasumber kita pada kesempatan ini. Apa kabar Pendeta Baitanu? Kabar baik. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pendeta boleh menyempatkan waktu datang di studio dan melayani dalam diskusi Alkitab ini. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Baitanu, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam. Bapa di sorga, sebagaimana waktu-waktu yang terdahulu kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu, kami sangat membutuhkan bimbingan-Mu, urapan dan penerangan Roh Suci-Mu. Tolong hamba-Mu, Pendeta Baitanu, yang akan memimpin di dalam diskusi ini. Kiranya kuasa Roh Suci mengendalikan hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai landasan dari diskusi kita, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Amsal 28 ayatnya yang ke-13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Demikianlah pembacaan kitab suci ini yang menjadi landasan diskusi kita. Dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Baitanu. Baik Pendeta, kita belajar tentang pengalaman keselamatan. Nah, yang landasan pertama yang perlu kita pelajari tentang apa ajaran Alkitab tentang keselamatan itu sebenarnya? Disilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi, Allah menghendaki agar manusia ciptaannya itu yang paling mulia menikmati keselamatan yang kekal. Dan Yesus itu adalah pusat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Nah, mari kita lihat pernyataan Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam teks ini kita lihat bagaimana pernyataan Yesus sendiri tentang keselamatan itu, yaitu bahwa bagi mereka yang percaya kepadanya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, firman Tuhan berkata seperti ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu benar-benar dijanjikan oleh Allah bagi manusia. Baik, terima kasih pendeta. Jadi keselamatan itu dijanjikan oleh Allah, dan Allah yang berjanji itu adalah pasti. Kita bisa mempercayai janjinya bahwa keinginannya untuk menyelamatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Tuhan berjanji keselamatan itu disediakan oleh Allah. Bagaimana sekarang caranya kita sebagai manusia mewujudkan atau merebut keselamatan yang disediakan oleh Allah itu? Bagaimana menurut pendeta? Ya, ini perlu kita pahami bahwa mengetahui Allah yang benar tentang kasih-Nya, tentang kemurahan-Nya, tentang janji keselamatan itu tidaklah cukup. Orang itu harus mengalami pengalaman keselamatan di dalam hidupnya. Dan pengalaman keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Dan Yesus itu juga Dia mengajarkannya sendiri di dalam Alkitab. Mari kita lihat sebuah contoh pengajaran Yesus tentang pengalaman keselamatan ini dalam percakapannya dengan seorang guru ahli Taurat orang Yahudi, yaitu Nikodemus. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 3, mulai dari ayat yang ketiga dikatakan begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang guru besar Yahudi. Dia seorang anggota Sanhedrin atau seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi. Tetapi Yesus berkata kepadanya bahwa ia tidak akan melihat keselamatan yang akan datang jika ia tidak mengalami pengalaman keselamatan sekarang ini. Jadi, pengalaman keselamatan itu mencakup pertobatan, pengampunan, dan hasilnya adalah keselamatan. Oke. Ya, jadi pendeta sudah tekankan tadi bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Sebagaimana contoh yang diangkat tadi, seorang yang terpandang memiliki pengetahuan yang luar biasa, tetapi ternyata pengetahuannya bukan menjadi jaminan. Pendeta mengangkat tadi 3 hal, pertobatan, pengampunan, dan pembenaran. Nah, kita mulai masuk satu demi satu tentang pertobatan. Bagaimana pertobatan yang sejati itu? Karena mungkin saja orang mengatakan di bibirnya bahwa dia bertobat. Tapi bagaimana ajaran Alkitab tentang pertobatan yang sejati itu? Bagaimana menurut pendeta? Ya, mari kita lihat etimologi kata pertobatan ini dari tata bahasa. Dari bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama, pertobatan ini berasal dari kata nakam, yang berarti meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, atau menyesali tindakan yang salah. Itu dari bahasa Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani. Kemudian arti pertobatan dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru, ada 2 kata, yaitu metanoeo, yang berarti tindakan mengubah pikiran. Ya, pikiran. Kemudian yang berikut adalah epistrope, yang artinya
seseorang yang berbalik arah. Oke. Bukan menyerong, tetapi dia berbalik arah. Ya. Nah, itu arti kata dari pertobatan. Jadi begini, langkah pertama seseorang untuk mengalami keselamatan adalah langkah pertobatan. Ya, langkah pertobatan. Nah, di Alkitab kita bisa ada banyak contoh, tapi ada satu contoh yang luar biasa. Ada seorang tokoh, yaitu Daud. Daud ini dia melakukan akan skandal ganda. Dia melakukan persinahan, kemudian pembunuhan berencana. Kemudian atas tindakan dan perbuatannya ini kita tahu ceritanya, bagaimana ia didatangi oleh seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Kemudian bagaimana respons daripada Raja Daud? Dia menulis dalam Mazmur 51, kita baca mulai dari ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi kita lihat bahwa Raja Daud ini dia sadar akan pelanggarannya, akan dosanya, akan perbuatannya. Kemudian bagaimana dia memohon akan pengasihan dan pengampunan. Daud menyesali perbuatan yang salah. Daud mengubah pikirannya yang salah. Daud berbalik, dia berbalik arah dari yang salah kepada yang benar. Daud seorang narapidana yang menunggu dieksekusi mati. Tetapi pengakuan dan pertobatannya, ia diampuni, ia dibenarkan, ia dibebaskan dari hukuman mati. Jadi, di dalam Kristus, seorang yang berdosa, yang bertobat, ia diampuni, ia dibenarkan, ia dibebaskan. Inilah pengalaman keselamatan yang dialami oleh seseorang. Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White, dalam bukunya Iman dan Perbuatan halaman 56 dia katakan begini. Pertobatan seperti juga pengampunan adalah pemberian Allah melalui Kristus. Jika kita merasa bersalah karena dosa kita dan membutuhkan pengampunan, hal ini adalah pengaruh dari Roh Kudus. Hanya orang yang menyesal akan dosanya yang akan diampuni. Tetapi adalah kemurahan Allah yang membuat rasa penyesalan dalam hati. Ia sangat mengerti dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, dan ia akan membantu kita. Jadi pengampunan itu adalah pemberian Allah. Tetapi sebagai seorang berdosa, kita perlu merasakan akan kesalahan kita dan kebutuhan kita akan pengampunan itu. Bila mana kita datang kepadanya, maka kita akan menerima akan pemberian pengampunan itu. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Menyesali perbuatan ya, tadi tanda pertobatan yang sejati, menyesali perbuatan, mengubah pikiran dan berbalik arah seperti yang Pendeta sampaikan tadi. Terima kasih. Ya. Ini merupakan pendahuluan dan kita masih akan masuk lebih dalam lagi untuk topik yang sangat penting itu. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang pengalaman keselamatan yang meliputi pertobatan.
Kita akan masih masuk lebih dalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan membuka mata kita bersama dengan narasumber kita, Pendeta Archelaus Baitano. Baik Pendeta, bicara tentang pengalaman keselamatan biasanya menyinggung tentang pembenaran, pengudusan, dan juga pemuliaan. Nah sekarang kita mau coba mempelajari 3 hal ini. Tapi yang pertama ini adalah pembenaran. Apa sebenarnya pembenaran itu menurut ajaran Alkitab? Ya. Jadi pembenaran dalam kata kerja bahasa Yunani dikaio, yang berarti seseorang dinyatakan atau diperlakukan sebagai orang benar atau orang yang dibebaskan dari segala tuntutan. Allah adalah subjek dan manusia itu adalah objek. Manusia itu manusia berdosa yang adalah objek yang diperlakukan oleh Allah. Nah, pembenaran itu kebalikan dari penghukuman. Manusia tidak bisa membenarkan diri sendiri, tetapi Allah yang membenarkan manusia itu. Nah, mari kita lihat ini perkataan Alkitab. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, timbul pertanyaan bagi kita. Apakah karena pengorbanan Yesus dan kita tidak berbuat apa-apa, lalu kita dibenarkan secara cuma-cuma? Tidak. Ya. Mari kita lihat perkataan firman Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, beban berat bagi manusia berdosa adalah dosa. Dan ajakan Yesus adalah, marilah kepadaku. Dan Yesus berjanji, aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi kelepasan. Aku akan memberi keampunan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi, orang berdosa itu untuk memperoleh pembenaran, dia harus datang kepada Yesus. Dia harus mengakui akan kesalahannya, maka dia akan dibenarkan. Jadi, orang yang datang kepada Yesus, dia mengakui kemudian, dia membuat komitmen untuk meninggalkannya. Ia diampuni oleh Tuhan. Ya. Oleh karena di Matius 11 tadi, marilah kepadaku. Artinya ada undangan untuk datang. Pembenaran ini diberikan kepada mereka yang mau datang, ya. Benar. Ya. Jadi ada respon juga dari kita, walaupun ini adalah pemberian cuma-cuma tadi, sesuai dengan Roma 3 ayatnya yang ke-3-24. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah masalah pembenaran ini. Ada diskusi yang mengatakan bahwa itu terjadi ketika kita menerima Yesus, tapi juga ada yang mengatakan ini adalah sekali seumur hidup atau terjadi seumur hidup. Bagaimana menurut Pendeta pertanyaan ini? Oke, ini sangat menarik sekali dan perlu kita catat ini baik-baik. Bahwa pembenaran atau pembebasan itu bukanlah sekali seumur hidup. Ya, pembenaran itu adalah bagian dari kita manusia berdosa yang perlu kita dapatkan dari Allah. Namun, Alkitab tidak pernah mengajarkan once saved, always saved. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi kita manusia berdosa yang hidup di dunia yang berdosa ini. Kita membutuhkan pembenaran setiap hari oleh karena pelanggaran ataupun kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Mari kita lihat pernyataan akan Alkitab. Dalam Mazmur 19 ayat 12. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Tadi kita sudah baca pada teks sebelumnya bahwa ketika Nabi Nathan menegur akan Daud akan pelanggarannya, dia sadar. Tapi pada bagian teks ini, Daud menyebutkan
bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Artinya bahwa kita tidak luput dari dosa karena kita masih manusia berdosa dan kita tinggal di dunia yang berdosa. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan begini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Memang Allah mengharapkan bahwa setelah kita bertobat, maka kita diharapkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Tetapi selagi kita masih manusia yang berdosa, kemungkinan ada hal-hal yang kita lakukan yang salah. Nah, ayat ini dikatakan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Artinya, Yesus tetap menunggu bagi orang yang terus datang kepadanya untuk memohon akan pengampunan. Nah, kita lihat contoh di Alkitab tentang orang-orang yang sudah dibenarkan, mereka sudah mengalami pengalaman keselamatan, tetapi oleh karena mereka gagal, karena pilihan mereka, dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang gagal. Misalnya, Yudas. Bukankah Yudas itu adalah murid Yesus? Ya. Dia sudah datang menjadi murid Yesus, tetapi dia menjual Yesus. Dan kita tahu akhir ceritanya bahwa Yudas, dia tidak menyesali perbuatannya. Dia tidak bertobat. Justru dia gantung diri. Ya, kemudian dia mati. Kemudian salah seorang yang bernama Nikolaus. Dia adalah salah satu anggota diakon pada gereja mula-mula yang dipilih. Dia murtad, kemudian dia mengikuti akan ajaran lain. Dan kata Alkitab, Tuhan membenci akan Nikolaus dan para pengikutnya. Ya, dan tidak disebutkan bahwa dia bertobat lagi, tidak disebutkan. Kemudian Kain, anak sulung daripada Adam dan Hawa. Dia membunuh adiknya Habel. Waktu Tuhan bertanya kepadanya, Kain, di mana adikmu? Dia mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Sebenarnya pertanyaan adalah merupakan panggilan keselamatan. Tetapi dia sendiri tidak menyadari bahwa perbuatan yang dibuat itu salah. Justru dia menyangkal, memangnya aku penjaga adikku? Tapi ada banyak contoh lain juga. Salah satu adalah Petrus. Petrus dia berdosa. Dia menyangkal Yesus. Tetapi ingat, dia bertobat. Dan dia kembali memberi dirinya untuk Tuhan. Bahkan sampai dia mati bersama dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, pekerjaan pembenaran ini bukan sekali seumur hidup, tapi terus terjadi ketika kita berbuat dosa, maka kita dibenarkan sekali lagi dalam proses keselamatan. Terima kasih Pendeta. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang tentang pengudusan ya. Setelah tadi pembenaran, sekarang pengudusan. Apa yang Alkitab ajarkan tentang pengudusan itu sebenarnya? Ya, pengudusan dari etimologi kata ini, dari tata bahasa di bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, kadas. Ya, kadas. Yang sama pengertian dalam bahasa Yunani yaitu hagiasmos. Yang berarti sesuatu yang dipisahkan. Sesuatu yang diasingkan. Sesuatu yang disendirikan untuk sebuah maksud yang mulia. Jadi, pengudusan adalah hasil dari tindakan orang berdosa yang sudah dibenarkan, yang sudah dibebaskan karena pertobatannya. Ya, itu bukan berarti begini, bahwa orang itu atau Anda pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu pulau tanpa berpenghuni, lalu Anda tinggal di situ menjadi seorang pertapa, mengasingkan diri tanpa bergaul dengan orang lain. Tidak. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, di tengah-tengah orang yang banyak, tetapi kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita akui dan kita tinggalkan. Itu adalah sebuah proses
yang secara terus-menerus, tidak hanya pada hari ini, tetapi itu berkelanjutan. Ya. Jadi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi orang di dalam Yesus, mereka adalah mereka yang sudah mengalami pertobatan. Sedangkan mereka yang di luar Yesus adalah mereka yang tidak mau bertobat. Jadi mereka yang sudah bertobat adalah ciptaan yang baru. Mengasingkan diri artinya bahwa kita tidak lagi kembali pada dosa yang telah kita lakukan, yang sudah kita akui dan kita tinggalkan. Nah, Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir mengatakan seperti ini. Halaman 490. Teori-teori pengudusan yang salah juga yang timbul karena melalaikan atau menolak hukum Taurat ilahi tampak menonjol dalam gerakan keagamaan sehari-hari. Teori-teori ini salah dalam doktrin dan berbahaya dalam akibat praktik sehari-hari. Dan fakta bahwa teori-teori ini mendapat perhatian umum adalah sangat penting agar semua mempunyai pengertian jelas tentang apa yang diajarkan Alkitab mengenai pengudusan. Jadi pengudusan ini kita tidak boleh melalaikan akan firman Tuhan. Tapi kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai patokan dalam hidup ini untuk menjaga kita tetap hidup kudus sebagai orang yang telah dibenarkan karena pertobatan kita. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa kita sudah mendengarkan tadi apa arti pengudusan berdasarkan Alkitab. Tentu kita akan menggali lebih dalam lagi dan bersama dengan narasumber kita Pendeta Baitano. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat dalam episode ini adalah tentang pengalaman keselamatan bersama dengan narasumber kita, Pendeta Archelaus Baitano. Baik Pendeta, kita melanjutkan diskusi kita. Sekarang kita mau bicara tentang iman dan perbuatan di dalam pengalaman keselamatan. Banyak orang yang berpikir iman saja sudah cukup. Yang lain mungkin berpikir perlu ditambahkan dengan perbuatan. Nah, mungkin terjadi diskusi dan kontroversi sehubungan dengan iman dan perbuatan. Bagaimana ajaran Alkitab yang sebenarnya tentang peranan dari iman dan perbuatan dalam rencana keselamatan ini, pengalaman keselamatan? Silakan. Ya, kasih Pendeta. Iman dan perbuatan ini seringkali menjadi perdebatan di antara para pelajar Alkitab. Tapi apapun perdebatan itu, maka tetap kita kembali kepada Alkitab. Karena memang Alkitab mengajarkannya, yaitu iman dan perbuatan. Mari kita lihat perkataan Alkitab atau pengajaran Alkitab tentang iman dan perbuatan yang berkaitan dengan keselamatan. Dalam Roma pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mari kita lihat ayat yang lain juga masih tentang Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman,
Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita lihat lagi teks berikut dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Abraham percaya kepada panggilan Tuhan untuk keluar meninggalkan Ur Kasdim. Dan dia menunjukkan ketaatannya dengan pergi sesuai dengan petunjuk Allah. Abraham percaya kepada perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya di Bukit Moria. Dan ia menunjukkan ketaatannya dengan pergi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi, iman yang sejati akan ditunjukkan dengan ketaatannya kepada perintah Tuhan. Perbuatan itu adalah bukti iman. Jadi iman dan perbuatan itu seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa kita memiliki iman, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya. Pertanyaan adalah, apa bukti yang menguatkan pernyataan kita? Itu harus dinyatakan melalui perbuatan itu. Perbuatan itu adalah merupakan bukti bahwa kita beriman kepada Dia. Jadi antara iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Atau manakah yang lebih penting? Tidak. Kedua-duanya itu seiring sejalan. Baik, terima kasih. Kedua-duanya itu seiring dan sejalan. Perbuatan kita membuktikan iman kita. Baik, pendeta, dalam perjalanan pengalaman keselamatan seseorang percaya ini, Yesus pernah mengucapkan satu kata-kata yang mungkin menjadi banyak pertanyaan. Contohnya di dalam Matius 5 ayat 48 ketika dia mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, banyak orang yang membaca kata-kata Yesus ini, apakah Yesus serius ketika dia mengatakan ini? Mungkinkah kita hidup sempurna tanpa dosa di dunia yang berdosa ini? Bagaimana pendeta melihat kata-kata Yesus tentang kesempurnaan ini? Ya, memang ayat ini sering kita dengar, banyak orang mengajarkan, banyak orang mengkhotbahkannya. Dan memang kalau kita baca ayat ini, sepertinya kita tidak bisa karena kita ini bukan manusia sempurna. Kita ini adalah manusia berdosa yang tinggal di dunia yang berdosa. Apapun perbuatan kita, kita bukanlah malaikat. Kita adalah manusia berdosa, ya, manusia berdosa yang ditebus oleh Allah. Tetapi saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita memahami akan ayat ini, ya. Jadi ayat ini dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kata sempurna berasal dari bahasa Yunani teleos yang berarti dewasa. Nah, kalau kita baca teks ini adalah penutup dari khotbah di atas bukit yang terdapat dalam Matius pasal 5. Jadi begitu panjang pengajaran Yesus, kemudian Yesus menutup akan khotbah ini di atas bukit ini dengan teks ini di ayat 48. Nah, untuk memahami sebuah teks, seorang pelajar Alkitab,
dia harus melihat konteks. Tanpa kita melihat konteks, maka kita akan kehilangan pengertian dari ayat tersebut. Karena tidak ada ayat yang berdiri sendiri. Jadi setiap ayat itu ada konteksnya. Nah, pada teks ini kita dapati bahwa teks ini diawali dengan kalimat karena itu. Nah, karena itu menyatakan kesimpulan dari pernyataan yang disebutkan oleh Yesus sebelumnya. Jadi teks sebelumnya Yesus mengajarkan tentang refleksi hukum secara mendalam yang harus dipraktekkan oleh mereka menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Contoh kita tidak belajar semuanya, tapi kita ambil beberapa bagian. Contoh, Yesus mengajarkan doakan musuh, mendoakan orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi harus mengampuni. Ya, kalau marah kepada seseorang itu sudah termasuk membunuh. Ya, dan kata sempurna pada ayat ini itu bukan berarti bahwa seseorang hidup tanpa dosa. Tetapi ini mengajarkan bahwa sebuah proses kedewasaan rohani, kedewasaan iman yang ditunjukkan melalui ketaatan pada perintah yang bersifat dinamis secara terus-menerus. Tadi kita mengampuni, tidak memandang berapa kali orang menyakiti kita, tetapi kita harus mendoakan dan mengampuni. Jadi bersifat secara terus-menerus. Jadi Bapa di sorga itu adalah patron atau model dalam kedewasaan rohani. Jadi Yesus telah memberikan kita contoh. Yesus itu dia mengasihi orang yang berdosa, orang yang bersalah. Kita juga sama. Kita juga harus mengasihi atau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita tanpa batas, tanpa alasan apapun. Itu harus bersifat secara dinamis atau kontinu. Nah, ayat ini juga paralel dengan Kejadian pasal 6 ayat 9. Itu tentang Nuh. Ayat ini mengatakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak bercela artinya sempurna. Ya, itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu tamim yang berarti sempurna. Tapi kita mendapati Kejadian 9 ayat 21 bahwa Nuh mabuk. Bahkan sampai dia menjadi telanjang. Nah, ini berarti bahwa Nuh itu dia dikatakan sempurna, bukan berarti dia tanpa dosa. Tetapi dibandingkan kehidupan Nuh dengan kehidupan pada zamannya, kecenderungan orang-orang pada zaman Nuh, hatinya selalu membuahkan kejahatan. Tetapi kecenderungan pada Nuh adalah dia selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan benar. Dia bukan berarti dia tidak sama sekali tidak berbuat dosa. Tetapi kecenderungan hatinya selalu membuahkan kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertobat, hati mereka selalu membuahkan kejahatan, bukan kebenaran. Nah, itu berarti bahwa Nuh melewati sebuah proses kedewasaan rohani meskipun ia tidak luput dari dosa karena dia juga masih manusia berdosa. Jadi Allah yang sempurna dalam ruang lingkup yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang sempurna. Manusia sempurna pada ruang lingkupnya. Bila mana kita terus-menerus berserah kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh dalam kedewasaan spiritual. Itu kira-kira pengertiannya. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa, ini sangat membuka pikiran kita ya tentang apa makna
kata sempurna di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Dan terima kasih pendeta, kita pada akhirnya tiba kepada bagian kesimpulan. Sebagai rangkuman dari semua yang kita bicarakan dalam diskusi ini, kira-kira apa yang bisa kita bawa pulang sebagai kesimpulan? Disilakan pendeta. Ya, terima kasih. Dan ada sebuah kutipan dalam Kebanggaan Sejati halaman 28 dikatakan begini. Kristus telah bersedia melepaskan kita dari dosa. Tetapi kehendak kita tidaklah dipaksanya. Tetapi jika pelanggaran-pelanggaran masih terus saja dilakukan, maka kemauan itu sendiri dikeraskan kepada kejahatan. Sehingga kita tidak ingin lagi bebas. Dan jika kemauan tidak menerima karunia-Nya, apalagi yang dapat diperbuatnya, kita telah membinasakan diri kita sendiri dengan menentukan penolakan kita atas kasih-Nya. Sesungguhnya sekarang inilah masa yang diperkenanan itu, bahkan sekarang inilah hari keselamatan itu. Pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi Kristus bersedia untuk melepaskan kita, asalkan kita hari ini, kita tahu apa yang kita perbuat, kita tahu apa itu panggilan firman Tuhan. Marilah kita datang kepadanya. Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas melalui Yesus, Ia telah datang ke dunia ini mati, bangkit untuk memberikan jaminan keselamatan kepada manusia. Manusia harus menyambut pengorbanan Yesus, datang ke hadirat-Nya, menyadari keberadaannya yang penuh dosa, dengan tekad menyerahkan diri dan berbalik dari jalannya yang salah. Dan teruslah hidup dalam kesucian. Pisahkanlah dirimu dari dosa dan kejahatan, dan nantikanlah keselamatan yang dijanjikan Allah. Pasti iya dan amin. Amin. Terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta berdoa untuk diskusi kita dan juga sahabat-sahabat di rumah yang sementara belajar melalui program ini? Disilakan. Mari kita berdoa. Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau memberikan kepada kami firman untuk mengajarkan kepada kami tentang keselamatan. Engkau telah menyediakan jalan bagi kami, pengampunan, pembenaran, dan keselamatan yang kekal. Bersama dengan seluruh pemirsa, di mana kami sudah belajar bersama-sama. Tuhan tolong kami, agar masing-masing kami menyadari akan segala kelemahan kami, akan segala pelanggaran kami, dan kami diberikan kuasa untuk mengakui dan meninggalkannya. Oleh karena Allah menyayangi kami, Allah mengampuni kami, Allah membenarkan kami. Dan Tuhan tolong kami, bila mana kami telah mengakui dan meninggalkannya, kami akan dimampukan untuk memisahkan diri kami dari hal-hal dosa yang akan merusak kami, yang akan menggagalkan kami untuk menerima kemuliaan yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Kami percaya kepadamu, Roh yang Engkau janjikan, yaitu Roh Kudus, akan menuntun kami, akan menolong kami, menguatkan kami untuk berjalan bersama Engkau sampai kepada kekekalan. Engkau berkati akan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berkat rohani kiranya akan menjadi bagian kami semua. Kami tak bertumbuh dalam iman. Kami terus mengalami akan pengalaman keselamatan bersama dengan Tuhan. Sampai kami akan melihat dan menerima akan kemuliaan yang akan datang, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Arkelos Baitanu. Terima kasih Pendeta untuk pelayanan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus balas berkat bagi Pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan yang sudah
ditentukan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti kami, bahkan sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media. Kita bertumbuh bersama-sama ketika kita mempelajari dan mencintai firman Tuhan bersama-sama. Kalau saudara diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita. Kita jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.